sore guys, ketemu lagi dengan saya Jack Volta guys. Saya akan bagi-bagi daging tentunya, tidak main-main, saya bagi daging. Anda akan dapat sapinya guys, saya bagi daging. Anda bisa jalan-jalan juga nih. YouTube ini memang luar biasa, apa aja ada. Saya akan kasih konten paling sepele, tapi ini mestinya harus sudah tahu semua. Cara kompresor ada, alat apa, ngapain, nongkrongnya di mana, kerjanya ngapain, saya akan kasih tahu semua supaya Anda kalau ada kulkas Anda masalah, sudah pasti Anda bisa mencoba sendiri tentunya guys. Alat ini sedikit sepele tapi sangat penting perannya guys. Jadi di sebuah kompresor kulkas itu ada alat namanya overload dan starting. Jadi saya akan kasih gambaran ini untuk kulkas satu pintu yang kecil dulu. Jadi yang besar ini ada rangkaiannya. Saya kasih tahu dasarnya yang kecil dulu. Jadi sebuah kulkas ini ada rangkaian starting dan overload namanya. Jadi kalau panas, protect dan memutus, kira-kira begitu. Saya tidak bicara ini listrik atau mesin normal, kompresor normal atau tidak. Yang jelas saya kasih tahu tentang apa overload, apa itu sih PTC atau relay. Ini akan saya kasih tahu. Ini adalah sebuah kompresor kulkas guys. Jadi di sebuah kulkas ini, satu pintu ini atau dua pintu ini ada namanya alat overload. Oke, jadi kalau kena panas atau masalah di kompresor ini akan memutus, menghindari si gulungan di dalam ini gabung listrik sehingga kontak bodi. Ini adalah overload. Kalau ini nih namanya PTC atau relay, ini bisa ada di R kanan, kalau udah di depan bisa R kiri. Jadi kalau Anda mengganti sesuai soket ini, umpamanya sebelah kanan, Anda harus ganti sebelah kanan. Sebelah kiri, Anda harus ganti sebelah kiri. Kira-kira begitu. Jadi di soket ini sudah ketahuan ini segitiga ini. Yang segitiga di atas ini sudah pasti ada overload guys. Jadi masangnya seperti ini. Kemudian ini dua ini lubang ini relay PTC guys. Jadi begini nih, dua ini masuk ke PTC. Ini sudah pasti ketahuan. Kalau soket dua ini sudah pasti ketahuan kemasukan setrum listrik 220. Kalau Anda mengetes dengan kabel jepit dua ini dan dicolokin, ini sudah pasti hidup guys. Karena ini hanya setrum 2, artinya 220 listrik. Kalau Anda pakai kabel jepit nggak lewat kulkas, memang hidup, pasti ini kompresor hidup karena kemasukan 220 volt. Kalau saya bicara listrik itu normal atau kompresor itu normal guys. Jadi ngetesnya sederhana, hanya ada alat namanya PTC atau relay dan overload. Dan kalau ini terpasang dan dimasukin listrik dengan kabel jepit tidak lewat kulkas atau lewat kulkas, mesin ini akan getar, artinya kemasukan listrik. Dinamo ini akan dengung di dalam. Kalau memang ininya putus overloadnya, sudah pasti ini tidak bergetar atau dinamo ini putus gulungannya. Kira-kira begitu guys. Luar biasa guys. Sebuah YouTube ini luar biasa. Apa aja ada. Ini saya sepele sekali, tapi mudah-mudahan Anda bisa pelajari. Kalau kulkas Anda ini ada masalah, mesinnya tidak bunyi, hanya getar atau dengung, artinya ini sudah pasti ini benar ini overload. Hanya saja bisa jadi di relay, bisa jadi di
kompresornya atau listriknya. Jadi saya bicara hanya komponen yang masuk ke kompresor satu pintu. Ini hanya ada PTC dan overload. Komponen kulkas satu pintu atau dua pintu kebanyakan hanya komponen overload dan PTC atau relay. Jadi hanya masuk setrum 2, soket 2 ini dimasukin 220 sudah pasti, kalau memang hidup sudah pasti hidup guys. Jadi listriknya hanya 2 kalau untuk satu pintu. Itulah kompresor kulkas yang saya kasih tahu. Ini sangat sederhana. Belum langkah berikutnya yang menggunakan sebuah starting sehingga startingnya berbeda atau PTC-nya berbeda. Ini belum saya angkat menuju ke situ. Saya kasih dasarnya dulu bahwa kompresor kulkas satu pintu ini sederhana dan Anda bisa cek sendiri, bisa analisa sendiri. Yang penting kompresor ini tidak nyetrum, Anda bisa ini olah sendiri. Umpamanya Anda mencoba, umpamanya ganti relay hanya dengung doang, untung hidup, tidak untung ya buang biaya sedikit, kira-kira begitu. Yang penting kalau dengung di kompresor, si overload ini masih nyambung. Penyakit overload ini kalau dilangsungin ke kabel jepit, diam kompresor dipegang nggak dengung, ini artinya putus. Setrum satu yang dari colokan ini tidak masuk karena ini sudah putus di overload. Kira-kira begitu. Jadi kompresor kulkas satu pintu, dua pintu itu hampir sama, mirip-mirip, bahkan sama itu. Kalau saya mengganti dua pintu memakai kompresor satu pintu guys, kira-kira begitu. Ini luar biasa, sederhana. Anda copot ininya, soketnya, ada kabel copot dan Anda kasih kabel jepit di sini dan colokin. Kalau memang kompresor ini hidup, kemasukan listrik 220 pasti akan hidup dengan normal guys. Itulah sebuah YouTube. Itulah sebuah YouTube guys. Jadi apa aja ada guys. Ini adalah kompresor kulkas, apa aja komponennya. Ini saya kasih tahu hanya ada 2, PTC dan overload guys. Sore guys.